Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau, di mana Engkau selalu menjaga, memelihara serta melindungi kami sehingga sampai pada saat ini kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Urapilah ibadah kami pada pagi hari ini. Urapilah kami semua yang membawakan firman, yang memuji dan menyembah. Kau urapi kami dengan urapan yang baru supaya hanya nama-Mu saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa di atas langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Masuk dengan pujian, ku masuki gerbangnya. Kita mau masuk di dalam gerbangnya Tuhan dengan bersyukur dan halamannya dengan pujian. Dan kita merasakan bahagia.
Shabbat Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang mulia, Aba Yahweh Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan menjalankan ibadah yang telah Adonai Tuhan mempercayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menjalankan ibadah yang Kau sudah percayakan kepada kami. Kiranya juga Engkau membantu kami, menolong kami dengan hadirat-Mu, agar setiap apa yang kami kerjakan ini ya Tuhan, semata-mata hanya memuji dan menyembah Engkau. Dan kehendak-Mu akan terjadi. Kami telah memuji-muji Engkau, kami sudah bernyanyi, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya Engkau saja yang kami nantikan dan harapkan. Dalam nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Dia. Di akhir-akhir ini, kami benar-benar hidup dengan penuh ketakutan. Masyarakat di seluruh bumi hidup dengan depresi, stres. Kita tidak boleh bertemu lagi antara keluarga dengan keluarga, sahabat dengan sahabat, dengan tetangga kita menjadi takut oleh karena keadaan situasi COVID-19 ini. Si setan ini sangat dibanggakan oleh pemerintah hingga kami telah dipisahkan tanpa sadar. Tetapi Tuhan berkata, aku hanya bisa mengalahkan jika engkau mentaatinya. Amin. Nah, saya menyelidiki bahwa di Yerusalem ini ada 7 pintu gerbang. Sering kita memakai pintu gerbang ini sebagai singa. Tetapi yang dikatakan bukan singa, bahasa Ibraninya itu adalah Shahar Ha'ayarot, atau dengan arti lain pintu gerbang domba atau pintu gerbang Stefanus dikatakannya. Dan itu sebetulnya bukan singa, tetapi bahasa Belandanya leopard. Amin. Nah, saudara, COVID ini yang dikatakan COVID-19 membuat orang banyak yang berdusta. Haleluya. Banyak penipuan-penipuan. Banyak bahasa Belandanya atau bahasa Inggris fraude. Kiri kanan mereka saling mencuri. Maka itu firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9, hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Jadi pendusta-pendusta ini akhirnya mereka tidak sadar, nanti mereka akan kena sendiri dengan penyakit-penyakit. Amin. Nah, tetapi kita orang yang percaya dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri, yang saudara sembah Dia, yang saudara muliakan Dia, Dia berkata kita adalah umat pemenang. Kita dapat mengalahkan. Kita tidak usah hidup di dalam ketakutan. Mengapa kita takut-takut? Kalau dikasih salam, cuma kasih sikut aja. Itu emangnya tangannya buntung. Amin. Dikasih belajar sama setan, kamu tidak ada tangan. Kasih sikut aja. Bahasa Belandanya, kalau kasih sikut, ya itu sama sekali buruk. Jelek. Je bent achter de elleboog. Engkau adalah licik. Nah, dikatakan dengan bahasa terjemahan ejakan lain, hati yang licik itu
susah disembuhkan. Haleluya. Saudara boleh baca di dalam lembaga Alkitab, hati yang licik susah disembuhkan. Ya, pasal 17 ayat 9. Hati yang penuh dusta, hati yang licik, susah atau sulit disembuhkan. Tetapi saudara, saya mau beritahu, saya mau nganjurkan saudara supaya saudara hidup di dalam kemenangan. Jika saudara mentaati, menghormati Tuhanmu, tidak menghormati COVID-19 ini, saudara akan hidup di dalam kemenangan. Suatu kali kelak COVID ini akan runtuh seperti lilin yang meleleh. Haleluya. Asal kita berani melawannya. Tuhan tidak perlu memakai negara besar-besaran. Sudah banyak tertulis dalam Alkitab, Tuhan tidak perlu memanggil jutaan atau miliaran orang. Jika kita percaya, Tuhan akan turut bekerja. Mari kita baca dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 9. Jika kita taat, ya, tolong dibacakan Bilangan pasal 14 ayat 9. Bilangan pasal 14 ayat 9. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Ya. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh atau Adonai Tuhan, serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu. Janganlah takut kepada COVID ini. Amin. Amin. Karena mereka adalah santapan bagi kita. Bayangkan, itu adalah makanan kita. Kita hancurkan dia. Amin. Kita kunyah itu penyakit. Haleluya. Amin. Pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka. Tetapi Yahweh berserta kita, janganlah kamu takut kepada mereka. Tuhan tetap bersama dengan kita. Saya rasa aneh kalau kita orang percaya, saya mau kasih tangan, kasih dia sikut. Ya, itu kan tidak menghormati Tuhan. Sampai kata kalau Tuhan sendiri datang. Halo, kalau Tuhan datang sendiri, dia mau kasih tangan, saudara kasih begini. Apa dia rasakan? Tandanya saudara tidak menghormati dia. Amin. Kecuali kalau memang saudara tidak ada tangan. Ya. Saya mengerti. Mengapa kita mesti kasih sikut? Kenapa kita mesti ikut-ikutan? Kita anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Janganlah memberontak melawan Tuhan. Janganlah kamu takut terhadap rakyat negeri ini. Karena mereka adalah roti bagi kita. Amin. Santapan kita, makanan kita. Pertahanan mereka telah dilenyapkan. Amin. Dan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Allah El Shaddai. Saudara sudah menyanyi. Dia adalah El Shaddai kita. Dia yang sempurna. Dia yang tidak ada sakit penyakit. Dia adalah yang sehat. Orang percaya dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah bagian dari tubuhku. Amin. Jadi kalau kita ada di dalam tubuh Tuhan, dengan arti lain kita hidup di dalam kesehatan. Amin. Memang kita harus mentaati pemerintah. Tetapi bila mana kita bersama di dalam satu keluarga Kristus, atau di dalam satu keluarga Hamasyah, kita tidak usah takut lagi. Mengapa kita harus takut? Halo, masyarakat yang percaya kepada Tuhan, kau sembah siapa? Sembah COVID atau sembah Tuhanmu yang datang dalam nama Yesus Masiah? Kenapa kita harus takut?
itu adalah makanan kita. Justru kita bisa berperang untuk saudara-saudara kita. Maka itu firman Tuhan berkata, gara-gara ini semuanya, COVID ini, orang menjadi membenci satu dengan yang lain tanpa sadar. Atau dengan arti lain, kasihnya menjadi dingin. Kita tidak mendekati lagi. Seolah-olah kita membangun tembok. Puji Tuhan, masih ada orang yang percaya kepada Tuhan. Masih ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu hidup. Haleluya. Ribu tahun yang lalu, Tuhan sudah memerintahkan bangsa Israel atau anak-anak Israel untuk pergi menduduki tanah perjanjian yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Disitulah tempatmu. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan kepada mereka untuk mengambilnya, untuk merebutnya. Amin. Kita harus merebut dengan kasar. Jangan biarkan saudara itu hidup di dalam takut COVID-19 ini. Kita harus rebut mereka. Kemarin saya pun berkata waktu saya bersalaman, saya yakin saya tidak ada penyakit COVID. Saya juga yakin kamu tidak sakit COVID. Maka itu kita harus berani. Karena kita sudah dilindungi dengan kuasa darahnya. Yang kemarin saya khotbah, di saat Yesus telah bangkit, dia tidak ada luka-lukanya lagi. Amin. Karena darahnya sudah mengalir dari kepalanya, menyembuhkan semuanya. Mengapa? Karena kita adalah bagian dari tubuhnya. Tubuhnya Tuhan itu sempurna. Asal saudara percaya. Halo semuanya yang melihat. Asal saudara percaya. Jika saudara tidak percaya bahwa Yesus telah mati untuk saudara, saudara tidak akan hidup. Kalau saudara tidak percaya. Tuhan telah datang dari surga ke bumi ini untuk saudara dan saya. Yang rela mengorbankan dirinya. Yang berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau adalah bagian dari tubuhku. Dia adalah sempurna. Dia adalah El Shaddai. Haleluya. Dia adalah Jehovah El Shaddai. Tuhan yang sempurna. Asal saudara tahu saja. Jangan main gereja-gerejaan kalau saudara takut. Nanti saudara tidak akan selamat. Nah, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kita harus rebut. Mereka harus rebut tanah perjanjian itu. Dia masih tetap mengatakan pada hari ini, kita harus rebut saudara-saudara kita. Amin. Tuhan masih tetap berusaha bekerja sampai sekarang ini pun juga. Jika saudara masih percaya, dia masih tetap bekerja. Asal saudara tidak memberontak kepada dia. Amin. Saya percaya saudara. Jika saudara percaya kepada COVID ini, saudara adalah pemberontak kepada Tuhan. Adakah amin? Buat apa saudara percaya? Buat apa saudara ke gereja? Saudara ditipu sama orang yang memuji, menyembah setan ini. Karena firman Tuhan berkata, saudara, yang telah dipercayakan pada saudara, bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Apa yang dari milik Tuhan adalah milikmu. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1. Itu kata firman Tuhan. Ya. Adapun tertulis dalam kitab pasal 25, siapa yang boleh naik ke Bukit Sion? Bagi orang yang hatinya tulus dan jujur. Ya. Ayat 1 pasal 24. Mazmur 24 ayat 1.
Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Amin. Dunia ini, saudara, adalah kepunyaan Tuhan. Dia telah mempercayakan kepada kita. Firman Tuhan simpel sekali. Pergilah sampai ke ujung bumi. Amin. Bumi kita tidak usah jauh-jauh. Mungkin tetangga kita, ya, atau kota lain. Amin. Kita harus rebut mereka. Jangan dibiarkan. Ya, saudara yang dalam pakai nama keluarga saudara atau marga saudara sendiri, mereka adalah saudaranya saudara. Kita harus rebut mereka dari cengkraman-cengkraman si setan ini. Haleluya. Maka dikatakan dalam kitab pasal 25, siapa yang boleh naik di bukit Sion? Orang-orang yang hatinya tulus dan jujur. Tidak tertulis dalam firman Tuhan orang-orang yang hatinya licik. Ya. Nah, jika saudara mengizinkan iblis untuk menguasai saudara punya kehidupan, dia akan membunuh saudara. Ternyata sudah ada kenyataan dalam kitab Yohanes, kita tidak bisa baca. Dia datang untuk membinasakan, untuk menghancurkan, untuk merobohkan, dan untuk membunuh. Itu adalah pekerjaan setan. Tentu saya yakin saya tidak terlepas dengan kematian. Tetapi selama saya mau melayani Tuhan, saya berdoa untuk istri saya, untuk anak-anak, dan untuk cucu-cucu, ya, supaya kita tetap hidup di dalam kesehatan ilahi. Karena Bapa kita, Yesus Masiah, Yesus Kristus bagi saudara, sehat adanya. Ya. Nah, jadi ini adalah tugas kita, saudara, untuk merebut saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hidup di dalam ketakutan. Dengan arti lain, kita harus berkata kepada setan, "Hei setan, berhenti engkau sekarang. Hei COVID-19, berhenti engkau sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, dalam Yesus Masiah." Hanya Yesus yang bisa menghentikannya. Amin. Amin. Bukan pemerintahnya saudara, atau Perdana Menteri atau Presiden siapapun juga. Maka itu saya bangga akan Presiden Trump. Dia berkata, saya boleh presiden, tetapi dia, Yesus Kristus adalah Raja dari segalanya. Amin. Saya boleh menjadi hamba Tuhan, tetapi dia adalah Tuhanku. Puji Tuhan. Kita baca dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 13. Karena ini adalah Tuhan kita. Tuhan telah menugaskan kita. Ya. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Amin. Saudara mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. COVID harus ada di bawah kakinya saudara. Saudara harus menginjak-injak setan. Jangan dimulia-muliakan, dibanggakan. Sekarang justru mereka memberi masker-masker yang mahal-mahal. Yang satu lebih mahal daripada yang lain. Ngapain beli mahal-mahal? Beli aja murah-murah. Amin. Suatu kali kelak kita tidak usah pakai lagi itu. Amin. Akhirnya apa, saudara? Pasang di tembok. Ya. Saya lihat di Facebook teman-teman saya di Indonesia pakai masker yang luar biasa mahal-mahal. Maaf kalau saya pakai kata ini, seperti mereka menonjolkan, ya, celana dalam string.
Apa-apaan itu saudara? Membanggakan setan itu. Beli aja yang murah-murah. Amin. Boleh dari kain tapi yang murah-murah. Jangan usah berwarna-warna. Tiap kali diganti. Ganti. Perhatikan saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia tetap satu adanya. Dia tetap mengenal saudara. Dia tetap menjaga saudara punya kehidupan. Supaya saudara tetap hidup di dalam kekudusan. Supaya tetap Tuhan memelihara saudara. Anak Tuhan kok takut-takut. Ya mabrur, ini kan pemerintah punya perintah. Kan ada tertulis, saya percaya. Roma 13 ayat 1. Ya, saya percaya itu. Sampai kapan saudara mau ditindas sama si pemerintah ini? Lihat, di seluruh bumi, semuanya miskin. Orang tidak ada pemasukan. Orang-orang kena PHK atau dipecat. Karena tidak ada, perusahaannya tidak ada uang lagi. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Tapi Tuhan berkata, dalam aku tidak akan bangkrut. Ya mabrur, saya belum melihat kebesaran Tuhan. Nantikan, harapkan. Ya. Tahukah Anda atau saudara, Yesus sedang menunggu saudara. Seperti saudara memakai kendaraan umum, menunggu bis datangnya kapan, jam berapa. Amin. Yesus sedang menunggu saudara. Dia menunggu untuk apa? Dia menunggu supaya saudara atau Anda mengusir setan. Amin. Dia mau melihat saudara bisa mengusir setan atau tidak. Untuk melenyapkan, menghancurkan si setan COVID-19 ini di bawah kaki saudara. Nah, orang-orang berkata mengenai imum. Tuhan jelaskan kepada saya, jika imummu itu namanya Yesus Kristus, ya, penyakit tidak bisa menyerang saudara. Amin. Amin. Maka itu harus kuat, harus imani. Buat apa kita percaya? Ya, sekali lagi, pendeta, bro, ya, dan selanjutnya pastor. Itu kan pastor. Emangnya kuasanya beda? Ajaran dari siapa tuh? Ajaran dari pendeta siapa? Kalau kuasanya beda. Bukankah dia mencurahkan kuasanya kepada seluruh yang bertobat, yang dibaptis? Mereka akan menerima kuasa dari Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus akan datang yang akan membantu saudara. Jangan ditipu sama pendeta-pendeta yang hanya mau supaya dia dipuji dan dimanja sama jemaatnya. Setiap orang percaya pada Tuhan diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada tertulis hanya untuk pendeta yang diberi. Kalau saudara bisa mendapatkan hanya untuk pendeta, saya tidak usah percaya kepada Tuhan lagi. Amin. Amin. Nah, tetapi bangsa Israel itu, dia sudah naik ke Bukit Golgota di Kalvari. Dia sudah menduduki tanah itu. Amin. Dia bertahta di kerajaan surga. Dia sudah mengatasi segala kematian, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala kemiskinan. Dia sudah melunaskan untuk kita semuanya. Tapi saya belum melihat kenyataannya. Tetaplah saudara berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Tentunya mereka ini adalah pengantara. Mereka bisa mendoakan. Ya, bro, pastor, pendeta, dan lain-lain. Tolong doakan saya ya. Belum tentu dia juga berdoa di rumah. Halo? Saya berani mengatakan begitu. Mengapa? Banyak orang berkata pada saya,
Tolong doakan ya. Kadang-kadang saya lupa. Saya open aja, saya nggak usah malu-malu. Karena saya ada pikiran lain. Maka itu percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, tadi kita sudah baca dalam kitab Yeremia pasal 17, ya. Jika engkau mengandalkan manusia, engkau akan terkutuk. Tetapi diberkatilah saudara jika engkau mengharapkan Tuhan. Nah, bangsa Israel di saat itu mereka harus bangkit secara fisik untuk mengambil tanah perjanjian Kanaan itu. Amin. Mereka harus bertindak sendiri. Mereka harus berdemonstrasi dengan fisik yang Tuhan kasih tenaga kekuatan. Jangan dibiarkan. Jangan malas-malas. Amin. Karena Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, orang yang malas tidak akan makan dan minum. Mati konyol. Amin. Dan akibatnya kita akan mengemis-ngemis. Ya, bro, boleh saya pinjam uang? Saya tidak ada makanan. Bagaimana? Saya setiap hari diminta menyumbang ini, menyumbang sana. Saya selalu berkata, kamu punya Tuhan itu siapa? Amin. Seolah-olah Tuhan tidak bisa memelihara kita. Maka itu bangsa Israel di saat itu, mereka harus bangkit secara fisik untuk mengambil tanah perjanjian Kanaan itu. Dan Anda dan saya juga harus bangkit di dalam roh jika kita akan membangun kekuasaan Tuhan di bumi ini. Amin. Maka itu saya tidak memusing-musingkan. Saya bicara sama anak mantu saya kemarin. Saya tidak memusing-musingkan orang bilang mengenai saya begini, begitu. Saya mau melihat anak-anak saya bahagia. Berapa tahun yang lalu saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya sebenarnya sudah tidak ada di bumi ini lagi. Saya berkata sama Tuhan, saya mau melihat anak saya yang pertama bahagia dengan suaminya dan anak-anaknya. Dan puji Tuhan, anak kami yang kedua sudah mengambil keputusan bersama Tuhan untuk bersatu dalam pernikahan kudus. Itu pun saya pernah berdoa. Saya mau melihat anak kami bahagia di dalam pernikahan. Amin. Nanti bila mana ada keturunan, saya belum selesai. Saya akan jaga cucu mereka juga pun. Anak-anak kami, cucu kami, dan bukan cucu mereka. Amin. Jadi apa yang saya pusing-pusing orang menjelek-jelekin silakan. Tapi saya percaya saudara, Tuhanku tidak pernah menjelekkan aku. Amin. Amin. Dia tetap menggendong aku. Dia tetap merangkul aku. Dia tetap memberikan suatu petunjuk. Dia tetap berkata, di sanalah pelayananmu. Amin. Karena itu saudara, jangan sombong hati. Saya mau bertanya sama saudara, apakah saudara punya keluarga sudah selamat semuanya? Apakah mereka sudah bernaung di gereja, melayani Tuhan di gereja? Kalau belum, jangan sombong-sombong. Haleluya. Karena kita bersama akan merebut penyakit ini. Kami hancurkan. Kata firman Tuhan, itu adalah santapan bagi kita. Kalau saudara memang sehati sama Tuhan dan kami, mari kita bersama-sama melawan penyakit COVID-19 ini. Jangan bersaingan antara gereja dengan gereja. Amin. Kita adalah bersatu di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam kitab Korintus, banyak anggota tetapi satu tubuh. Asal saudara tahu. Kalau saudara belum paham akan Alkitab atau pendeta siapapun juga, kalau saudara belum paham, lepaskan itu gereja. Berikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan dengan untuk kesatuan. Jangan main gereja-gerejaan. Belum tentu saudara juga terangkat oleh Tuhan. Amin. Karena ada tertulis,
Domba-domba ini bukan dombamu, ini adalah dombanya Tuhan. Ya. Untuk kata penutup, saudara mungkin sudah tahu atau tidak tahu, tetapi kami sedang berperang. Amin. Saudara dan saya sementara ini sedang berperang dengan COVID-19 untuk menghancurkan. Tetapi dunia sekarang ini, jika engkau mentaati jarak 1,5 meter, COVID itu tidak akan bisa menyerang kita. Sampai kapan? Amin. Dunia sudah tidak bertahan lagi untuk jarak 1,5 meter. Mau bertemu dengan orang tua, maaf ya Pak, Ma, ya, aku tidak mau dapat penyakit ini. Halo. Baru mati, baru dipegang-pegang. Bagaimana itu, saudara? Hah? Ajaran dari mana itu? Saya merasa sedih melihat orang Kristen hidupnya begini. Jalannya seperti robot. Ya. Kasih tangan, kasih sikut, kayak robot aja. Malu-malu itu Tuhanku. Nah, kami ada di dalam pertempuran atau peperangan secara spiritual. Tetapi saya ingatkan kepada saudara, kita tidak dapat dikalahkan. Saya ulangi, di dalam pertempuran atau peperangan kita tidak dapat dikalahkan. Saya tidak terlalu besar, tapi saya berani mengalahkan setan. Amin. Orang yang algojo, ya, speednya besar-besar, mereka pun takut sama setan. Tapi kita berperang dengan perisai Tuhan. Kita adalah dari keturunan Raja Daud. Amin. Mengapa saya berani katakan itu? Karena Daud berani melawan Goliat yang 3 meter tingginya. Daud waktu itu umur 9 tahunan, masih anak-anak kecil. Dia berani. Karena dia yakin bahwa Tuhannya, Yahweh, bersama dengan dia. Tapi zaman sekarang, iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Brul, pastor, pendeta, ya, itu zaman dulu. Adapun kemarin saya juga berdialog sama orang. Ada pendeta, dia mengajarkan suatu bahasa Yunani. Ya, saya berkata saya belajar mengenai bahasa Ibrani. Dia katakan itu zaman dulu, Bro. Kan itu zaman dulu di Perjanjian Lama. Karena pendetanya itu bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Ajaran dari mana lagi itu? Ya. Membingungkan orang. Saya capek mendengar orang begituan. Puji Tuhan. Jadi hari ini saudara, jika iblis memiliki kendali atas kehidupan lingkungan saudara atau area saudara, atau gereja saudara, atau mau berkomunikasi dengan saudara, bangkitlah. Lawanlah si dia. Amin. Bangkitlah dengan imanmu yang datang dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dengan firman-Nya, iblis akan lari daripada saudara. Amin. Tetapi banyak pendeta berkata dari mimbar, ya, iblis akan lari daripadamu. Tapi ayat yang sebelumnya dia lupa menyampaikannya. Jika engkau mentaatinya kepada Tuhan, dan iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Karena saudara sudah diberikan 5 senjata. Saudara baca saja di kitab Efesus pasal 6. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Amin.